Nah, teman-teman, ini video apa sih? Jadi ini video yang saya ambil dari Lampu Islam, ya, channelnya. Dan di situ dikatakan judulnya, begini jadinya kalau menantang Zakir Naik, ya, Dr. Zakir. Peneliti Kristen menantang Dr. Zakir Naik malah ditantang balik. Apa sih sebenarnya ditantang balik kayak bagaimana, begitu ya? Nah, ini saya tunjukkan sebenarnya videonya bagaimana Zakir Naik ini menantang orang Kristen tersebut. Kita saksikan sama-sama. John chapter 14 verse 16. So, Not 16, verse number 6, it's not 16. sorry Mr. Naik, you don't have to teach me Bible. You just tell whatever. If any Christian Ya, jadi kemudian dia kan bilang bahwa tidak ada ayat Bible yang menyebut Yesus itu menyebut diri sebagai Tuhan. Lalu kemudian orang Kristen yang ada di videonya Zakir Naik itu mengatakan ada Yohanes 14 ayat 6 begitu. Lalu kemudian, nah di sini Zakir Naik kemudian menantang orang Kristen itu. can point out to me a single unequivocal statement, a single unambiguous statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me, I am ready to accept Christianity today. Jadi Zakir Naik mengatakan bahwa kalau ada orang Kristen yang mengatakan dengan jelas ayat bahwa Yesus mengaku sebagai Tuhan, aku akan masuk Kristen saat ini juga. Begitu kata si Dr. Zakir Naik, ya. Jadi ini adalah satu klaim yang sebenarnya kalau kita perhatikan, ya, jadi tantangan dia itu adalah tantangan yang didasarkan atas sebuah ibaratnya itu sebuah argumen dia, retorika dia yang mengharuskan orang Kristen menunjukkan ayat yang di dalamnya ada Yesus yang mengaku Tuhan dan Yesus meminta untuk menyembah dia. Nah, teman-teman, pertanyaannya sekarang adalah begini. Bagaimana kita menjawab tantangan Dr. Zakir Naik ini? Karena banyak orang pada akhirnya terjebak dan ini selalu menjadi argumentasi dari kaum muslim atau polemikus muslim lebih tepatnya terhadap orang-orang Kristen atau lebih tepatnya ketika mereka ingin memualafkan seseorang gitu ya. Jadi gimana caranya ingin memualafkan seseorang? Pasti argumennya salah satunya ini. Coba tunjukkan ayat di dalam Bible ya, di dalam Alkitab yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Yesus mengatakan, Yesus sendiri loh yang mengatakan aku ini Tuhan, sembahlah aku. Nah, pertanyaannya sekali lagi, bagaimana kita menjawab orang-orang yang ngotot harus menggunakan argumen ini? Harus ada ayat di mana Yesus mengakui akulah Tuhan, sembahlah aku. Teman-teman, untuk menjawab orang-orang yang seperti ini, saya akan memberikan sebuah pendahuluan tentang katakanlah begini, tiba-tiba teman-teman, di langit kita muncul sebuah benda langit yang tidak dikenal. Wah, benda apakah itu? Ya, benda apakah itu? Nah, teman-teman pasti tahu bahwa benda ini adalah UFO, gitu kan ya. Kita menyebutnya sebagai UFO atau piring terbang begitu. Lalu kemudian muncullah orang-orang di dalamnya kira-kira seperti ini. Ini contoh ya, bukan beneran. Ketika muncul orang-orang seperti ini, perlukah makhluk-makhluk ini mengatakan sebuah klaim, kami adalah alien, takutilah kami. Apakah begitu? Silakan berikan saya jawabannya. Perlukah alien-alien ini menyatakan diri mereka sebagai alien dan kemudian mengatakan, takutilah kami? Lalu kemudian muncullah orang-orang seperti Dr. Zakir Naik yang mengatakan, oh, kamu harus ngomong dulu kamu alien, kalau tidak ada buktinya kamu itu alien. Apakah begitu? Orang yang sehat pikirannya dan waras pikirannya akan tahu betul bahwa kita itu menyebutnya alien. Dan itu sebagai alien, begitu ya. Jadi ini adalah sesuatu yang tidak butuh klaim. Tidak perlu ada klaim sama sekali. Kenapa? Secara umum kita telah familiar dengan konsep alien itu. Sehingga mereka tidak perlu mengatakan diri sebagai alien. Malah, pembuktian eksistensi dari alien itu tidak boleh berdasarkan klaim mereka sendiri. Betul nggak, teman-teman? Kalau misalnya mereka mengatakan kami adalah alien, Anda patut bercuriga. Kenapa? Karena jangan-jangan mereka sedang berusaha menipu kita. Ada manusia yang menyamar jadi alien, lalu kemudian mengatakan kami ini alien. Lah pertanyaannya konsep alien itu kan konsepnya kita.
Lalu kemudian ada orang mengatakan, oh saya ini alien, sembahlah saya atau takutilah saya, begitu. Justru kita mesti berhati-hati terhadap alien yang mengatakan bahwa aku adalah alien. Anda mengerti maksud saya? Jadi, saya itu sebenarnya mau ngomong apa sih? Saya mau mengatakan bahwa klaim itu bukan satu-satunya alat pembuktian kebenaran. Kalau Anda ingin mengatakan bahwa klaim itu adalah pembuktian kebenaran, saya ini Tuhan begitu. Ya udah, Anda juga harus percaya kepada Rangga Sasana, Lord Rangga Sunda Empire. Di sini ditulis ya, Lord Rangga bersama aliansi sedang berusaha menghubungi Putin. Gile. Sunda Empire berusaha menghubungi Rusia atau Presiden Putin melalui DMIG. Dalam upaya mencegah Perang Dunia Ketiga terjadi, kita doakan semoga tatanan dunia kembali terjaga. Bravo, Lord Rangga Sasana. Itu loh, teman-teman. Apakah teman-teman percaya pada klaim Lord Rangga Sasana dari Sunda Empire yang apa inherent lah, nggak jelas itu apa namanya begitu? Karena dia mengatakan bahwa dia adalah penguasa Sunda Empire. Come on, para polemikus Muslim, Anda tolong ya, seringkali lihat Zakir Naik ngomong kayak begitu, oh langsung terpukau, terpesona. Dan orang-orang Kristen, Anda ketika dimunculkan pertanyaan, tunjukkan ayat Yesus mengatakan diri Tuhan, nggak usah jiper. Karena pembuktian kebenaran dari klaim itu tidak satu-satunya, dan malah cenderung rawan penipuan. Kenapa begitu? Nih, saya tunjukkan ya. Bisa saja ada seseorang yang menulis sebuah kitab suci dalam tanda kutip, lalu mengklaim dirinya sebagai nabi, bukan? Kan bisa saja begitu. Tiba-tiba teman-teman muncul ada seorang yang menulis kitab suci, lalu kemudian mengklaim dirinya sebagai nabi. Sekarang saya tanya, pembuktiannya apa? Muncullah umat dari, ini katakanlah ya, dari negeri China. Di China sana, yang jauh di sana, muncul seorang yang menulis kitab. Lalu kemudian mengatakan, aku ini nabi, begitu. Apa pembuktiannya? Percaya aja. Lalu kemudian umatnya kemudian membela, ini nabi, dan sebagainya. Pusing-pusing dah, gitu loh. Muter-muter jawabnya. Pokoknya tunjukkan ayatnya, baru kami percaya. Nah gini, saya ngomong ya. Kalau Anda masih mau ngotot kayak begitu, jika Anda ngotot begitu caranya, maka saya pun bisa ngomong sama Anda begini, teman-teman dari polemikus Muslim. Anda berkata bahwa Islam agama damai, kalau gitu kami juga bisa minta bukti. Apa buktinya? Perhatikan ya, Anda ngotot bahwa Islam agama damai, sama seperti Anda mengcap bahwa kami ngotot Yesus Tuhan. Anda minta buktinya, ayatnya mana? Oke, kami juga bisa minta bukti kalau begitu. Apakah Islam agama damai? Seperti yang Anda klaim. Kalau Anda mengklaim Islam agama damai, tunjukkanlah bukti bahwa Muhammad itu tidak pernah berperang. Maka kami baru bisa percaya bahwa Islam adalah agama yang damai. Lalu kemudian teman-teman yang Muslim biasanya akan kemudian ngeles. Polemikus Muslim akan biasanya ngeles. Ngelesnya apa? Nggak bisa gitu dong, kan Islam diganggu, makanya kami perangi. Jadi ceritanya biasa narasinya mereka tuh Islam diganggu, makanya kami perangi. Jadi kami berperang bukan karena kami sengaja perang, tapi kami diganggu dulu, makanya kami perang. Saya nggak mau tahu, pokoknya saya mau supaya Anda tunjukkan bahwa Muhammad tidak perang. Udah gitu aja. Lah ini kan adalah cara yang sama yang Anda kenakan kepada kami bahwa untuk membuktikan ketuhanan Yesus harus ada ayatnya. Lah sama, kami juga bisa ngotot sama Anda. Kami bisa ngotot bahwa Anda harus membuktikan bahwa Muhammad tidak berperang. Lagi pula nih ya, lagi pula. Itu yang pertama, lagi pula. Kalau Anda mengatakan bahwa Islam itu diganggu, makanya Islam berperang. Mohon maaf, ini faktanya nih. Perang Kadisiyah, ini adalah perang yang dilakukan oleh Umar bin Khattab terhadap kerajaan Persia. Saya tunjukkan artikelnya. Artikel ini menuliskan bahwa Perang Kadisiyah adalah ekspansi pertama kekhalifahan Rasidun atas wilayah Persia dan berusaha menyebarkan agama Islam di wilayah tersebut. Perhatikan, berusaha menyebarkan Islam. Apakah Persia menyerang Islam? Oh, sorry bro. Sedangkan kekaisaran Sasaniyah, Persia,
harus mempertahankan wilayah serta kekuasaan bangsa Persia pra-Islam yang telah berdiri selama beberapa hari. Mempertahankan wilayah dari serangan Islam. Jadi, begini, kalau Anda biasanya mengatakan, oh Islam itu berperang kalau misalnya diserang. Sorry, Anda harus mengakui fakta bahwa penyebaran Islam pertama kali itu berdasarkan sesudah masa Muhammad, itu berdasarkan perang. Dan Anda kemudian menyangkal, oh itu kan sahabat Nabi. Oh berarti sahabat Nabi tidak sah di depan Nabi. Loh, bagaimana mungkin ceritanya begitu? Sedangkan Anda itu harus mempertahankan citra agama damai yang katanya rahmatan lil alamin itu. Kembali lagi, saya ulang ya. Anda ngotot bahwa kami harus menunjukkan bukti ketuhanan Yesus berdasarkan ayat di mana Yesus harus mengatakan, Aku adalah Tuhan, sembahlah aku. Kami pun bisa menggunakan cara yang sama kepada Anda. Silakan tunjukkan buktinya Islam agama damai seperti yang Anda klaim. Tunjukkan buktinya dengan apa? Tunjukkan buktinya bahwa Muhammad tidak pernah berperang. Tunjukkan bukti. Itu baru kami bisa percaya. Pokoknya kami juga nggak mau tahu juga. Nah, kalau begini caranya, Anda tidak ingin kami melakukan cara seperti ini, maka Anda tidak boleh melakukan cara yang sama. Anda tidak boleh melakukan cara yang sama, seperti yang dilakukan oleh Zakir Naik. Saya akan masuk Islam jika ada ayatnya Yesus mengaku Tuhan. Sorry. Saya pun tahu bahwa kalaupun ada ayatnya, Anda tidak akan pernah masuk Kristen. Kenapa? Ya karena begitulah. Ini cuman retorika kosong yang membagongkan.